Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Bandung Geger Kalong. Judul yang kita angkat kali ini adalah beragama itu bukan dengan keyakinan, tetapi dengan rukun syarat. Jelas? Keyakinan itu tidak mutlak. Keyakinan itu masih interpretatif. Keyakinan itu tidak valid. Keyakinan itu berpeluang friksi dan distorsi. Ya. Makanya rumus untuk menuju Allah yang maha mutlak, maha pasti harus dengan metodologi yang pasti. Kalau keyakinan si A dan si B beda akal, beda nalar, beda penerimaan, beda keyakinan. Apalagi beda waktu sudah berbeda kadar keyakinannya. Maka agama nggak bisa mengandalkan keyakinan. Dan agama Islam tidak mengajari dengan keyakinan, tapi dengan rukun dan syarat. Itulah kenapa ada rukun Islam dan ada rukun iman. Nah, berarti apa? Kita akan di-guide ya, kita akan dibimbing oleh rukun syarat itu. Kau tinggal ikuti saja. Yang pertama, kau ikuti rukun syarat yang pertama. Kemudian kau lanjut ke rukun syarat yang kedua. Kau lanjut ke rukun syarat ketiga, keempat, kelima. Selesai. Ya, demikian juga rukun imanmu. Kau ikuti rukun iman, rukun syarat iman yang pertama, kedua, tiga, dan selanjutnya. Selesai. Itulah bukti bahwa kau telah ada di jalur yang tepat ketika kau telah melewati rukun dan syarat. Nah, rukun syarat itu yang disebut rukun Islam dan iman itu berdimensi. Gak langsung sekali langsung brol gitu, enggak. Sama seperti kita ya, kalau mau daftar akabri, rukun syaratnya nggak langsung brol. Pertama, rukun syaratnya lewat fisik dulu. Kemudian berikutnya kesehatan. Kemudian akademis. Kemudian psikologi. Betul ya? Nah, sampai kemudian dan seterusnya. Kau ikuti saja rukun syaratnya. Asal kau lewati rukun syaratnya, berarti kau lulus, betul ya? Betul. Dan jika kau tidak melewati rukun syarat, berarti kau gagal, itu loh. Betul. Rukun itu artinya soko guru atau tiang awal ya. Jika itunya gugur, maka seluruh bangunannya akan gugur. Jadi jangan bayangkan ya, kau bisa naik ke lantai 7 jika tidak lewat lantai 1. Jelas? Yes. Nah, jika rukun syarat ini kemudian dipraktikkan sebagai keyakinan, orang pasti akan seolah-olah yakin aku bisa langsung ke lantai 7, betul nggak? Nggak mungkin. Orang nggak akan tahu haji kalau nggak lewat syahadat, sholat, zakat, puasa. Makanya sekarang nggak ada orang bisa sholat. Sholatnya orang Islam sekarang, sholat tolol semua itu. Karena apa? Mereka tidak melewati rukun syarat Islam yang pertama, yaitu syahadat.
Jelas itu keliru semua. Walaupun yang gembar-gembor, ayo sholat ke masjid, ayo sholat jamaah, sholat tepat waktu, dan sebagainya, telek. Karena apa? Mereka tidak lulus akan rukun syarat Islamnya yang pertama. Nah, kalau rukun syarat ya, rukun syarat masuk akabri tadi adalah fisik. Kalau nggak sesuai dengan tes atau saringan rukun syarat, dia lolos nggak? Tidak. Nah, bayangkan kalau kau ya atau siapapun manusia yang mengaku Islam tidak lolos dengan screening rukun syarat yang pertama yaitu syahadat. Lolos nggak dia? Tidak. Nah, terus buat apa kamu sholat? Ya? Wong kamu nggak lolos screening rukun syarat yang pertama kok kemudian kamu sholat, goblok gak itu? Goblok. Nah, inilah ya mereka mengandalkan keyakinan. Padahal ya secara ilmu ya Allah itu maha pasti, maka rukun dan jalannya pasti nggak? Pasti. Tidak bisa dengan keyakinan. Jalannya pasti, rumusnya pasti dan sebagainya. Itulah ya kenapa menuju Islam dan iman itu dipandu dengan rukun dan syarat. Jelas ya? Jelas. Asal kau lewati screening syahadat, screening sholat, screening zakat puasa haji, kau Islam beneran. Kan gitu. Asal kau lewati screening ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, kitab dan sebagainya, kau beneran Islam. Nah itu dia ya. Sekarang ini sudah nggak ada yang ngerti. Ulamanya aja bodoh-bodoh. Dulu ulamanya kira hebat ya. Begitu kena dawat alim marifat, ketahuan. Ternyata praktek screening syahadat tadi adalah sangat salah. Coba ya, screening bersaksi, kemudian praktek yang mengucapkan. Gagal apa enggak? Gagal. Gagal. Karena apa? Berikutnya kau bisa ingat nggak kalau kau cuma mengucapkan? Tidak. Jelas ya? Jelas. Nah, sering saya sampaikan juga ya, perintah itu berlaku ketika telah memenuhi rukun syarat. Semisal ya ada orang tua nyuruh anaknya nganterkan paket kepada pamannya, misalkan. Anaknya nggak bisa naik motor, disuruhnya naik motor, yang goblok siapa? Yang nyuruh. Jelas? Jelas. Dan Allah gak mungkin menyuruh manusia untuk beribadah dan menyembah jika tidak memenuhi rukun syarat. Rukun syaratnya apa sih? Yang menggaransi kau tuh bisa dan mampu dan sampai. Itu loh. Nah sekarang ya, kau di dunia, Tuhanmu di Malik Yaumiddin. Kau nggak bisa masuk akhirat, kau nggak tahu caranya, kau nggak tahu kiblatnya, kau nggak tahu cara menyembah. Jelas-jelas nggak memenuhi rukun syarat. Kemudian diperintah, kau sembah Allah ya. Yang nyuruh, yang goblok yang nyuruh apa yang ngerjain? Yang nyuruh. Yang nyuruh ya. Makanya Allah gak memerintah bagi semua orang, tapi khusus yang beriman. Jelas? Jelas. Kalau ada tadi ya, bapak nyuruh anaknya gak bisa naik motor, kemudian mengantarkan barang naik motor. Yang goblok siapa? Bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Ya. Nah, demikian juga kalau ada ulama yang nyuruh-nyuruh sholat, tapi tidak pernah menerangkan rukun syaratnya dan tidak pernah bisa menunjukkan cara lewati screening rukun syarat, maka ulamanya goblok nggak? Goblok. Di mana-mana amalkan ini untuk ini, gak lewati rukun syarat, goblok nggak? Goblok. Aduh. Contohnya ya Abdul Somad. Dia mengajak sholat ya, mengajak apa segala macam ibadah. Tapi dia cerita akhir itu nanti. Dalam hal ini goblok gak itu? Goblok. Tuhanmu di mana? Di ujung akhirat. Dan dia bilang gak bisa masuk akhirat. Sama seperti ayo minum adem sari ini, tapi gak pernah bisa kau buka. Goblok gak itu? Goblok. Ya, jelas ya? Jelas. Ya? Manusia diciptakan itu untuk menyembah Allah. Tapi untuk menyembah memakai rukun syarat. Jelas? Ini diciptakan untuk diminum.
Tapi kalau mau diminum, ada rukun syarat. Bukaan dhisik ya. Baru bisa kau minum, betul nggak? Gak aur-auran, betul nggak? Jangan juga mengandalkan keyakinan. Ini konkret kok. Nah, sekarang banyak orang yang nggak kenal Allah, maka sholatnya sia-sia. Harusnya sebelum kau sholat, kau harus cari dulu, belajar untuk mengenal Allah dulu. Dan kau harus temukan dulu Allah yang di dunia. Karena kau di dunia, kau nggak mungkin kenal, apalagi beserta Allah, jika belum pernah ketemu. Dan pertemuannya harus di dunia, saat kau di dunia. Maka mencari Allah di dunia, nah bagaimana caranya? Apakah dengan meditasi, dengan zikir, dengan riyadhah, dengan kholwat, atau dengan panca indera? Panca indera. Panca indera, namanya hukum dunia, betul nggak? Dunia itu apa sih? Alamnya akal dan panca indera. Nggak perlu kau meditasi, malah keliru, yang datang genderuwo, betul nggak? Dunia itu bagi apa? Orang berakal. Jelas? Bagi orangnya mau berpikir, betul nggak? Jelas. Jadi kau harus temukan Allah dan Rasulnya dulu di alammu, di alam dunia, dengan panca inderamu. Jelas? Gak usah neko-neko dengan meditasi kayak segala macam. Kalau meditasi pakai panca indera atau indera yang lain? Indera yang lain ya. Maka kalau kau mencari Allah di dunia, sederhana, pakailah panca inderamu. Jelas? Jelas. Nah, itu dia ya. Ini yang agak sulit karena orang nggak pernah ketemu ya. Jadi kata Nabi, tidak akan kau temukan Allah di akhirat sebelum kau temukan dulu Allah yang di dunia. Ya, ketemu Allah yang di dunia dengan apa? Dengan meditasimu apa dengan panca inderamu? Panca indera. Jelas? Tapi untuk menuju kenal Allah di akhirat dengan gelombang dan frekuensi dengan wasilah. Jelas? Masa kau bolak-balik belok akhirnya ya? Mencari Allah di dunia pakai semedi. Padahal di dunia harus pakai apa? Panca indera kan? Kenapa orang nggak praktiknya pakai semedi? Keliru gak itu? Nah, itulah kelirunya banyak orang karena menganggap nggak ada lagi Rasul zaman ini, betul nggak? Khayalannya jadi tinggi, tolol itu. Gamblang nggak ini? Gamblang. Sangat gamblang. Nah, jadi demikian ya. Kalau kalian ya beribadah menyembah Allah dengan keyakinan, bahkan sampai keyakinan itu dari akalmu apa dari di atas akalmu? Dari akal ya. Tinggian mana keyakinan sama akalmu? Tinggian akal. Karena keyakinan itu bagian daripada akalmu, betul nggak? Nah, padahal Allah di mana? Malik yaumiddin. Bisa kau jangkau dengan akal? Nah, ini repot itu. Allah yang di Malik yaumiddin, tapi harus kau temukan dulu Allah yang di dunia. Ya tak? Nggak kebayang yang di luar blunder nih, nggak akan bisa. Termasuk mengingat Allah, nggak akan bisa ya. Kau mengingat Allah, syaratnya secara logiknya adalah kau harus berinteraksi dulu dengan panca inderamu, baru bisa kau ingat. Jika kau nggak pernah berinteraksi dengan panca inderamu, maka nggak bisa kau ingat. Dan jika kau tidak ketemu dengan panca inderamu, tapi dengan fenomena, entah itu dengan meditasi, semedi, besar kemungkinan 99,9999999% adalah iblis. Karena kau tidak lewati jalan dan caranya. Yang penting itu adalah jalan dan caranya. Itulah metodologi. Semua orang sekarang kafir semua itu. Yang di masjid-masjid kafir. Musola kafir. Ulama-ulama kiai Ustadz Buya itu. Mursyid itu kafir semua itu. Kafir. Siapa yang bilang? Mister. Saya undang ya. Kan saya kan gampang. Kalau kau belum beriman berarti kau masih kafir. Nah, juga kalau kau belum Islam berarti kau masih belum Islam, ya tak? Nah, kapan kau iman, kapan kau Islam jika tidak pernah bersaksi dalam syahadatmu? Itu baru syahadat loh ya. Itu belum Islam loh ya, belum. Untuk lulus ujian masuk akabri
Bukan cuma satu tes screening doang, betul nggak? Nah, lulusmu menjadi Islam adalah kau lewati 5 screening rukun syarat. Jelas? Dan lulusmu kau sebagai orang beriman adalah lewati 6 screening rukun syarat. Baru kau beneran Islam, barulah kau beneran iman. Sekarang gak ada yang Islam beneran. Taek semua itu ya. Taek. Ya. Kalau ada yang bisa menerangkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, coba ya. Siapa yang bisa menerangkan secara ilmiah? Ya, bahasa praktek loh ya, bukan teori. Kalau teori Google pun bisa. Tinggal tanya, apa rukun Islam yang pertama apa? Muncul nggak itu? Muncul. Rukun Islam yang kedua apa? Syahadat bacanya apa? Itu Google pun bisa. Tetapi prakteknya, mana Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah yang kau saksikan dalam syahadatmu? Kelenger kalian. Karena itu nggak pernah kau bisa kau dapatkan di kitab, ada itu? Nggak ada. Teorinya doang ada, itu nggak? Di Google ada nggak? Teorinya doang ada. Dan kekeliruan mereka adalah menganggap zaman ini nggak ada Rasul. Fatal. Sesat semua itu. Kafir semua itu. Saya nggak percaya tuh biar mulutnya manis pakai surban, pakai jubah. Taek. Biar orangnya lemah lembut, baik hati, sopan sekali. Taek. Siapa yang ngomong gitu? Mister? Saya nggak perlu ragu-ragu. Jelas tidak memenuhi syarat. Jelas ya? Jelas. Makanya bener ya ada rukun Islam, betul ya? Betul. Dan ada rukun iman. Nah selama ini orang tahunya rukun Islam itu apa? Bacaannya diingat, betul nggak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ditanya, yang ketiga apa? Syahadat, salah. Syahadat, sholat, zakat. Ya cuma bahan diskusi gitu tok. Tapi kau tahu prakteknya syahadat? Aku nggak tahu. Ya, sholat juga gitu. Aduh. Sholat akhirnya apa? Ritual jasmani ya. Modalnya apa? Yakin. Mereka semua itu modalnya yakin. Nggak ada yang kenal Allah sungguhan. Kenal dari mana? Nggak pernah ketemu. Pasti kenal dari cerita, dari Google. Ya gak? Banyak orang sekarang fenomena ya. Cerita ketemu Nabi Muhammad, mimpi. Taek. Iblis pun ngaku-ngaku paling gampang, itu gak? Kang Imat ngaku Nabi Muhammad bisa, itu gak? Kalau nganggur Kang Imat, akulah Nabi Muhammad yang di zaman ini, boleh gak? Boleh bagi Kang Imat, kalau ditangkap orang, itu gak? Tapi bisa gak? Bisa, tinggal ngomong doang, itu gak? Iblis, jangan gampang gak ngaku-ngaku seperti itu? Gampang. Sinetron itu, atau 17 Agustus itu, karnaval. Ada orang macak ya, dandan dari Parian Demonegoro. Bisa nggak? Bisa. Apalagi iblis. Orang aja niru bisa nggak? Makanya lewati rukun syaratnya biar kau nggak ketipu dengan yang ngaku-ngaku. Tolol itu. Tolol. Bohongan semua yang ngaku kenal Rasulullah Muhammad. Taek. Jika nggak kenal Rasulullah zaman ini. Nggak ada yang mendakwakan ada Rasul zaman ini. Kecuali besar. Tapi kenapa 2 tahun nggak ada yang mempermasalahkan? Kan nggak bisa dibantah. Gimana kau berhubungan dengan Allah jika tidak lewat wasilah? Ayatnya pun ada. Tapi kita nggak perlu bahas ayat. Itu sudah ketinggalan jauh. Kita pakai nalar logis saja loh. Gimana kau terangan ilmiahnya? Cara kau bisa berhubungan dengan Allah dengan sholatmu agar bisa sampai. Gimana? Gak usah dalil-dalilan lah. Masa akal gimana coba? Kau mengingat sesuatu yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak pernah bisa kau angan-angan, kau bayangkan, kau serupakan dengan apapun. Itu mau kau angan-angan, kau ingat. Taek. Jelas ya? Mengingat sesuatu yang tidak bisa diingat. Goblok gak itu? Jelas ya ini? Kecuali kau sudah pernah ketemu, kau kenal, maka kau bisa nggak mencintai? Bisa. Mengingatnya? Bisa. Ya gampang tuh. Nah,
Di YouTube banyak tuh supaya bisa konsentrasi fokus mengingat Allah taek. Itu coba ya. Kalau nggak ada titik ordinat yang diingat ya, maka pikiranmu akan kemana-mana. Nah, yang mana Allah yang kau ingat itu? Kalau saya bilang ini kelapa muda ya, kemudian kau ingat dari apanya? Bentuknya sudah dikupas ujungnya, ada sedotannya, gampang. Ngaku bisa mengingat. Ditanya kok gak ngerti kan aneh. Kau sholat ingat siapa? Allah. Nah sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Ah, 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 ya enggak lo? Lo, mengingat ya, kalau kau beneran sudah pernah interaksi dengan panca inderamu, gampang. Ingat ini dari apa? Wujudnya. Ini apa dari wujudnya? Ada rasanya, ada baunya, dan sebagainya. Gampang kalau beneran berinteraksi dengan panca indera. Makanya mencari Allah dengan panca inderamu yang di dunia, betul nggak? Jangan dengan khayalanmu. Dengan fenomena meditasi taek ya. Sederhana ya. Carilah Tuhan di dunia. Betul nggak? Nabi bilang begitu. Dan itu paling dasar ya. Itu screening rukun Islam yang pertama. Kenapa itu nggak ada yang tahu? Nah kira-kira ya, kalau kau masuk akabri, screening pertama saja gagal, bisa nggak kau masuk akabri? Bisa nggak kau menjadi TNI dan sebagainya? Khayalanmu saja yang tinggi, kau cita jadi akabri padahal palsu itu nggak? Kalau kau tidak pernah lewati screening rukun syarat Islam yang pertama, bisa nggak kau menjadi masuk ke lanjutan screening rukun syarat Islam yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Lulus? Taek. Jelas? Gak usah panjang-panjang ya. Kalau kau ikuti tes rukun syarat ya, screening tes yang pertama gagal, kau disuruh pulang, betul nggak? Aduh. Makanya kelirumu itu iman kau anggap keyakinan, tolol namanya. Keyakinan kan versimu. Angka 6 tak lihat dari sini, di sono dilihat angka 9, betul nggak? 6, 9, 6. Loh 9, betul nggak? Ya enggak? Tuhan, hantu, kan Tuhan, betul nggak? Tuhan, hantu. Betul nggak? Kan kalau saya katanya Tuhan, betul nggak? Kalau saya katanya sama nggak Tuhan sama hantu? Sama. Aduh ya. Gitu kok keyakinan ya. Serendah itu loh kalau orang nggak kenal Rasul zaman ini. Akhirnya apa? Dari pendapat saja dari agamanya. Dari kitab, dari ulama, dari keyakinanmu. Tidak pernah konkret. Kalau ini Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Bantan bisa tak kamplengi kan ya. Ayo. Tak goblok, tak kafir no, tetap enggak ada yang bisa bantah. Sekali lagi, tidak intinya kami undang MUI untuk meluruskan ya. Rukun syarat syahadat yang pertama, siapa dan di mana Allah dan Nabi Muhammad yang harusnya disaksikan. MUI tepuk tangan. Habib Lutfi, Ketua Jatman. Saya nggak bisa bunyi. Nggak bisa ya. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Ali Hidayat. Buya Arazi. Buya Sakur. Buya Yahya. Saiful Karim. Agim. Ya. Nama-namu tak sebut sering loh ya. Luruskan ya. Karena umat ini kan sudah nggak tahu, bego-bego semua, kafir semua itu ya. Makanya tugas ulama-ulama, beliau-beliau, nama-nama terhormat itu ya. Yang mana Allah yang wujud di dunia? Yang mana Nabi Muhammad di zaman ini?
di antara kamu, di antara kaummu sendiri yang bisa disaksikan dalam syahadat. Tepuk tangan. Muridnya tolong sampaikan ya. Istrinya tolong sampaikan ya. Tetangganya sampaikan ya. Mudah-mudahan mereka tidak hanya diam ya. Diammu berarti kau pemalu, penakut atau aman? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.